Sudah Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bapak Eka Bukti memberi sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Semuanya, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat? Yang sehat lambaikan tangan. Iya, luar biasa. Doa kita sama-sama, kita semua terhindar dari semua sakit penyakit, dan kita berdoa pagebluk COVID-19 ini biar segera berlalu ya Bapak Ibu ya. Saya percaya kita sudah kangen ketemu ya. Kita di sekolahan, saya di kampus, pengen ketemu dengan mahasiswa. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa dengan mereka. Oke, Bapak Ibu, walau bagaimanapun kehidupan harus tetap jalan semuanya. Dan sama pembelajaran harus tetap jalan. Tidak ada kata berhenti dalam pembelajaran. Apa yang kita buat pada hari ini sebenarnya adalah salah satu upaya kita untuk membuat pembelajaran menjadi semakin hidup, menjadi semakin bervariasi. Saya percaya bahwa face to face atau pertemuan tatap muka itu masih penting dan sangat penting. Sampai kapanpun itu menjadi penting, hanya saja memang harus dikasih suplemen atau tambahan-tambahan untuk pembelajaran kita. Nah, salah satu tambahan atau suplemen adalah pembelajaran digital. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk kepada level 2. Harapan kita level 2 ini akan membuat kita semakin lagi menguasai materi-materi yang sudah kita kuasai di level 1. Demikian juga sebelum kita masuk ke materi, saya pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ketua MGMP, kepada Edukasi IPS, Ketua Edukasi IPS, Bapak Sarwanto MPD. Terima kasih atas koordinasinya. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sangat besar juga kepada tim panitia di Amik Harapan Bangsa Akademi yang telah mengatur semua sehingga bisa berjalan sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga, terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk bergabung di dalam workshop kali ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada workshop kali ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita semuanya. Baik untuk karir kita sebagai guru, baik sebagai kita sebagai orang tua, kita bisa mendidik anak kita dengan lebih baik lagi, maupun di dalam keberadaan kita sebagai seorang pribadi yang pebelajar, yang selalu belajar dan selalu mengupgrade diri untuk menjadi seorang guru yang profesional dan tidak pandang umur, tidak pandang waktu, kita terus belajar dan belajar dan belajar. Demikian harapan dari saya. Semoga acara kita pada hari ini sampai dengan 3 hari yang akan datang dan akan diteruskan nanti pada tanggal 2 dan 3 Juni karena ada libur Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri rencana Sabtu Minggu ya, kalau nggak salah Sabtu Minggu atau Senin kita akan kampus akan libur mulai hari Kamis sehingga kita tidak bisa terus untuk menyelesaikan jadwal pembelajaran kita sampai dengan selesai, tetapi kita akan lanjutkan untuk pembelajarannya tanggal 2 dan 3 Juni. Demikian Bapak Ibu dari saya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti workshop level 2 untuk pembelajaran digital pada hari ini. Semoga apa yang kita buat pada hari ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa saling membangun, saling membantu, saling mendukung, saling mensupport. Kita sebagai seorang guru, sesama guru, menjadi guru yang tidak mau berhenti untuk belajar, karena belajar adalah bagian dari profesi kita sebagai seorang guru.
Demikian dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam hormat saya untuk Bapak Sarwanto MPD dan segenap jajaran panitia dari edukasi IPS. Demikian hormat saya kepada staf Harapan Bangsa Akademi yang sudah mengarrange berbagai acara, termasuk salah satu acara pada hari ini telah di-arrange dengan sangat baik. Semoga semua berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eka Budi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Edukasi IPS oleh Bapak Sarwanto MPMPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hormat Bapak Direktur Amik Harapan Bangsa Surakarta, yaitu Dr. Eka Budi Santosa, MTH MPD. Yang saya hormati juga segenap panitia dan karyawan Amik Harapan Bangsa Surakarta yang pada pagi hari ini ikut terlibat pada kegiatan webinar antara edukasi IPS dengan Amik Harapan Bangsa. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat saya, anggota MGMP lintas wilayah Indonesia yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, yang kali ini sedang ikut live di sini. Semoga sehat-sehat selalu, nggih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang teramat dalam patut kita haturkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Sebab setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap saat kita senantiasa mendapatkan limpah nikmat-Nya. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengucapkan puji syukur. Dengan rasa syukur tersebut, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Melalui kegiatan ini juga, semoga kita tetap dimudahkan dalam memahami kalamnya, yaitu kalam Allah, dan diberikan kelancaran, serta Allah ridho kita menjadi guru yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, eksistensi seorang guru itu sangat ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki. Karena itu, menjadi manusia pembelajar menjadi sebuah kepastian yang harus ditempuh. Pembelajar yang dimaksud di sini adalah belajar akan pengetahuan, belajar bagaimana menghadapi situasi yang berbeda, belajar untuk memperbaiki diri sendiri, dan belajar untuk bangkit menjadi yang terbaik. Untuk itulah, kita berkewajiban senantiasa mengupgrade knowledge atau pengetahuan yang kita peroleh demi anak didik kita tercinta. Melalui kerjasama edukasi IPS dengan Amik Harapan Bangsa ini, semoga dapat meningkatkan profesionalitas kita sebagai pendidik dan semakin memantapkan kita, kecintaan kita terhadap bidang studi kita, yaitu IPS yang telah kita ampu selama ini. Akhir kata, mohon kepada Bapak Direktur, yaitu Bapak Dr. Eka Budi Santosa, MTH MPD, bisa memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat saya di sini, sehingga sahabat-sahabat saya di sini tercerahkan,
mendapatkan tambahan ilmu yang banyak, dan pada gilirannya sahabat-sahabat saya di sini bisa bahagia dan bangga sebagaimana yang diharapkan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwanto MPD atas sambutannya. Untuk acara ketiga, yaitu pengarahan materi oleh Bapak Arif Dwi Purwanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang blog. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung di level 1, silahkan dibuka kembali blognya. Ya. Mungkin ada beberapa yang langsung gabung di level 2. Nah, untuk yang baru bergabung di level 2 ini, apakah sudah memiliki blog semuanya? Kalau sudah, silahkan kasih jempol. Nah, sebagian ada yang sudah, ada yang belum ya. Kita ulangi lagi dari awal, mungkin ada yang lupa bagaimana cara membuka dan sebagainya. Untuk host, saya izin untuk share screen. Silakan Bapak Ibu buka web browser dulu sebagai persiapan. Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla Firefox atau bisa juga Google Chrome. Tinggal pilih salah satu. Nah, untuk masuk ke alamat blog, kemarin alamatnya adalah blogspot.com. Nah, dari sini kita buat blog baru bagi yang belum, bagi yang sudah, langkah pertama silahkan klik masuk. Nah, untuk membuat blog baru sama, langkah pertama klik masuk. Kemudian di sini kita masukkan alamat email. Nah, jangan lupa masukkan password-nya. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya website, yang kemarin sudah praktek di level 1, otomatis akan keluar seperti ini. Yang kemarin sudah mulai membuat materi, pasti judul materinya sudah tampil di sini. Nah, bagi yang belum, di sini kita buat baru ya. Caranya, bagi yang belum, setelah login itu otomatis akan keluar tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan di sini masukkan judul dari blognya. Misalkan seperti ini.
Kemudian masukkan alamat blognya. Nah, nanti alamat blog belakangnya adalah .blogspot.com. Untuk alamat boleh sama seperti judul blog, tapi tidak menggunakan spasi. Nah, contohnya seperti ini, saya klik. Nah, jika di sini ada keterangan centang warna kuning, nah di sini alamat ini tidak bisa dipakai, sudah dipakai oleh orang lain. Nah, jika di sini tercentang warna biru, blok ini bisa dipakai. Nah, alamatnya ini. Nah, untuk alamat, silahkan dibuat kalau bisa singkat, kemudian mudah diingat. Nah, setelah alamat selesai, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu tampilan yang ada di sini. Kemudian setelah itu tinggal diklik Create Blog. Seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya jelaskan lagi beberapa menunya, mungkin ada yang lupa. Nah, di sini ada post. Post ini digunakan untuk menampilkan semua artikel yang sudah kita buat. Ada all, ada draft, ada publish. Kalau all di sini berarti semua artikel yang sudah kita buat. Kalau draft, ini artikel yang belum kita publish. Kalau yang publish, di sini artikel yang sudah kita publikasikan. Kalau pengen buat baru, buat artikel baru, nanti di sini tinggal diklik post, kemudian diklik new post. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian di area pembuatan artikel ini, di bagian kotak ini adalah judul artikelnya, kemudian di sini isi artikelnya. Seperti latihan 1 kemarin, di sini adalah judul materi, kemudian di bawahnya isi materi pembelajarannya. Kemudian di sini ada label digunakan untuk pengkategorian artikel. Kemudian di sini ada lokasi, nah ini nanti digunakan untuk memberikan lokasi di mana kita membuat artikel ini, atau lokasi di mana sekolah kita berada, bisa dimasukkan di sini. Kalau alamat sekolahan belum masuk di sini, minimal masukkan kota. Nah, kota tempat sekolahan Bapak Ibu berdiri. Nah, kemudian di sini ada statistik untuk melihat statistik pengunjung di blog kita. Kemudian ada komen digunakan untuk melihat komentar yang masuk. Earnings di sini digunakan untuk mendaftar Google AdSense. Kemudian di sini ada Page untuk membuat halaman statik. Kemudian ada layout. Nah, layout ini mengatur komponen-komponen yang ada di dalam blog kita. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Kemudian themes. Nah, themes ini bisa kita gunakan untuk mengganti tampilan. Misalkan di tampilan ini tidak cocok. Nah, nanti kita ganti. Kemudian setting, ini isinya pengaturan untuk blogspot-nya. Nah, di level 2 ini kita nanti fokusnya ke bagian themes. Ini kita bahas. Nah, sebenarnya blog sudah memberikan rekomendasi untuk tampilan template-nya seperti ini. Nah, misal kita tidak cocok, kita bisa cari sendiri template dari pihak ketiga.
Nah, Bapak Ibu bisa buka tab baru yang masih kosong. Nah, di sini bisa dicari pakai kata kunci template blogspot.com atau template XML. Nah, kalau saya lebih sering masuk ke website btemplate.com. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali template-nya. Nah, untuk alamat ini saya kirim ke bagian chat. Nah, alamatnya btemplates.com, btemplates pakai s.com. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal milih template yang diinginkan yang mana. Di sini juga sudah ada kategorinya. Berdasarkan style, berdasarkan fitur, berdasarkan topik, atau jumlah kolomnya, atau berdasarkan warna. Nah, di sini saya biasanya pilih yang SEO friendly. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya agar nanti blog kita bisa tampil di halaman pertama mesin pencari Google. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya blog sendiri namanya Kampus Virtual. Nah, kalau dicari di mesin pencari Google, di sini bisa tampil paling atas. Nah, ini blog saya sendiri. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, media pembelajarannya juga sudah ada di menu yang di atas ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat contohnya yang seperti punya saya ini. Nah, kembali ke btemplate tadi. Nah, silakan Bapak Ibu pilih salah satu template yang diinginkan atau yang disukai. Nah, jika di halaman pertama ini tidak ada, bisa dipilih order template. Nah, kalau Bapak Ibu pengen yang sudah ada menunya, tinggal dicari template yang sudah ada drop down menunya, nanti tinggal dimodifikasi. Nah, contohnya ini. Nah, cara downloadnya itu tinggal diklik free download. Kalau Bapak Ibu pengen lihat tampilannya dulu untuk meyakinkan, silakan klik live demo. Nah, ini demo tampilannya. Kalau Bapak Ibu cocok dengan tampilan ini, tinggal diklik download di sini. Nah, nanti formatnya adalah zip atau WinRAR, kemudian klik simpan berkas. Nah, hasil download ini kita buka dulu. Nah, ini tadi file yang kita download, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih extract file. Diklik OK. Nah, di sini kan sudah berubah menjadi folder. Untuk melakukan ekstrak, minimal Bapak Ibu harus ada aplikasi WinRAR atau WinZip di dalam komputernya. Nah, ini tinggal kita buka saja. Kemudian dari sini yang kita ambil adalah yang XML.
kita buka dulu pakai aplikasi Notepad++ atau Notepad saja boleh. Seperti ini. Kita copy semuanya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bahasa XML. Nah, Bapak Ibu tidak usah pusing. Ini yang penting di copy semuanya saja. Pakai Ctrl A biar tidak ada yang tertinggal. Kemudian di copy Ctrl C. Nah, setelah ini di copy, Bapak Ibu tinggal kembali ke halaman Blogspot tadi. Nah, di sini kita klik Edit HTML di menu Themes ya, di menu Themes Bapak Ibu di sini tinggal klik Edit HTML. Nah, ini kita hapus semuanya. Ctrl A, kemudian langsung kita timpa dengan coding yang sudah kita copy tadi. Ctrl V. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita klik Save Themes atau simpan tema. Nah, jika sudah tersimpan, Bapak Ibu kalau pengen lihat hasilnya, tinggal masukkan alamat blognya tadi, atau bisa juga diklik dari sini. Nah, klik preview theme bisa, klik view blog di sini juga bisa. Nah, tampilannya sudah berubah seperti ini. Ya, sampai sini dulu. Mungkin kita buka pertanyaan dulu. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya pakai menu Resen, atau bisa juga diketik di kolom chat. Silahkan. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Ibu Eva Nurhasanah. Ya. Dari simpen tema, Pak, kok nggak kesimpan ya? Diulang dari simpen tema, Pak. Simpan tema. Ya, mungkin ada pertanyaan lain sekalian. Ya. Ini dari Bu Kasni, Pak, kok saya menulis alamat blog selalu ada alamat blog tidak tersedia? Ya. Untuk alamat blog yang tidak tersedia, satu, pastikan tidak menggunakan spasi. Nah, kedua, kalau alamatnya sudah dipakai orang lain, bisa menambahkan nama kota. Bisa juga pakai nama sendiri. Pakai nama sendiri boleh. Nah, nama Bapak Ibu sendiri dimasukkan di situ boleh. Misalkan pakai nama sendiri masih tidak tersedia, ditambah nama kota. Misalkan Susilo Surakarta. Atau bisa juga pakai nama-nama yang unik. Seperti belajar IPS bersama Pak Sri, misalkan seperti itu. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini saya ulangi lagi bagaimana download-nya. Oh ya, mungkin dari yang resen dulu, Pak Rifudin mungkin mau bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya. Pak Rifudin, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak dapat. Yang kanan ngerti kayak kon pelajaran kan ada baik. Sepertinya cuma mencoba resen ini.
masih buat ke belum berupa PDF. Untuk judul blognya bisa diganti kalau misalnya Bapak Ibu tidak suka atau kurang menarik, ya bisa diganti. Ya, di sini apakah judul blognya bisa diganti? Nah, itu bisa Bapak Ibu. Misalkan nanti Bapak Ibu pengen ganti judul, ganti alamat, itu nanti tinggal masuk di menu setting, kemudian di sini, di bagian title. Nah, title atau judul ini tinggal kita edit. Kemudian masukkan judul yang baru. Untuk alamat juga sama. Nah, ini bisa diedit, tinggal masukkan alamat yang baru. Nah, kembali lagi ke tadi B-template. Nah, B-template ini, pertama Bapak Ibu silakan pilih dulu template yang diinginkan yang seperti apa. Bisa langsung dari kategori yang ada di sini. Misalkan style. Nah, saya mau yang tampilannya elegan. Nah, tinggal diklik aja, style elegan. Nah, tampil seperti ini. Tinggal yang cocok yang mana. Nah, atau kalau tidak ini, yang pakai ini responsif. Nah, biar nanti kalau dibuka di HP, tampilannya bisa berubah menyesuaikan ukuran layar HP. Nah, bisa. Nah, tinggal pilih saja Bapak Ibu yang disukai yang mana. Nah, kalau saya lebih mengarahnya ke yang SEO friendly ya, biar mudah terindeks di mesin pencari Google. Nah, kemudian dari sini kita pilih salah satu tampilan template-nya. Nah, misal saya pakai yang ini saja. Nah, ini kita klik download, langsung dari sini bisa. Kemudian kita geser ke bawah, kita pilih free download. Nah, jika ada keterangan simpan berkas atau buka dengan, Bapak Ibu pilih simpan berkas dulu, klik OK. Nah, kalau pakai Mozilla Firefox, hasil download-nya ada di atas sini. Kalau pakai Google Chrome, hasil download-nya bisa tampil di bawah sini. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Nah, kemudian kita buka dulu, buka sebagai folder ya, buka sebagai folder seperti ini. Nah, ini tadi kan yang kita download. Nah, ini tinggal kita klik kanan. Kemudian pilih extract file. Nah, seperti ini langsung diklik OK saja, nanti otomatis akan terekstrak di folder yang sama. Nah, ini sudah jadi folder. Nah, perbedaannya yang sudah diekstrak sama yang belum. Kalau yang belum kan masih simbolnya masih buku bertumpuk seperti ini. Tapi kalau sudah diekstrak nanti berubah jadi folder warna kuning. Nah, ini tinggal kita buka. Buka lagi. Nah, kita cari yang tipenya XML dokumen. Nah, ini XML dokumen. Ini kita klik kanan, kita pilih Open with Notepad. Bu, tidak ada Notepad, bisa pilih Word. Sama. Nah, di sini kita blok semuanya. Agar tidak ada yang tertinggal, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol di keyboard, tombol CTRL dengan huruf A. Nah, CTRL-nya ditekan dulu baru huruf A-nya.
Nah, nanti akan terblok semuanya seperti ini. Nah, kemudian untuk kopinya gimana? Nah, kopinya pakai keyboard lagi aja. Tekan CTRL sama huruf C. Nah, itu sudah terkopi. Nah, kemudian kalau ini sudah, kita kembali ke blog. Kembali ke blogspot-nya tadi. Nah, masuk ke menu Themes. Kemudian di sini klik Edit HTML. Ini kita hapus semuanya. Nah, agar terhapus bersih sama seperti tadi, kita pakai CTRL sama huruf A. Kemudian bisa tekan backspace atau del. Nah, ini kan kosong. Kemudian tinggal kita paste CTRL sama V. Nah, kalau sudah, di sini tinggal diklik Save Themes atau simpan tema. Nah, jika sudah tersimpan, kalau kita ingin melihat hasilnya, bisa klik Preview Themes atau View Block yang ada di sini. Nah, ini tampilan saya sudah berubah lagi. Nah, seperti ini. Ya, sudah jelas belum, Bapak Ibu? Nah, kita buka pertanyaan lagi. Monggo yang belum jelas atau yang masih kecepatan atau tertinggal, bisa bertanya. Ada pertanyaan tidak, Bapak Ibu? Bisa melambaikan tangan kalau ingin bertanya atau ditulis di blog. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Setelah download, tolong diulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dari downloadnya tadi. Sekali lagi ya. Setelah ini mudah-mudahan semua sudah bisa. Nah, tadi kan kita downloadnya dari sini, B-template. Nah, hasil downloadnya kita buka dulu. Buka sebagai folder. Agar tidak tertimpa, ini milik saya hapus dulu. Nah, Bapak Ibu bisa cari hasil downloadnya, itu biasanya ada di folder download kalau kesulitan membuka dari Mozilla atau dari Google Chrome. Kemudian kita cari file yang sudah kita download tadi. Klik kanan, pilih Extract File. Kemudian, kalau sudah, diklik OK. Nah, hasilnya ini kita klik 2 kali. Nah, yang kita pakai di sini yang ada format XML. XML dokumen. Nah, ini kita klik kanan, kemudian pilih Open with Notepad. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya kita copy. Agar tercopy sempurna, bisa pakai CTRL sama huruf A. Kemudian kopinya CTRL sama huruf C.
setelah tercopy, kita kembali ke halaman Blogspot. Nah, halaman Blogspot-nya kita pilih menu yang Themes. Kemudian di sini kita pilih yang Edit HTML. Semua template yang sudah ada kita hapus dulu. Baru kita paste di sini. Nah, kalau sudah, tinggal diklik Save Themes. Untuk melihat hasilnya, klik Preview Themes. Nah, seperti ini. Bisa, Bapak Ibu? Ada pertanyaan tidak? Coba untuk melihat hasilnya, alamat blognya ditulis di bagian chat. Nanti saya cek sudah berubah belum template-nya. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu kemarin yang sudah punya bahan ajar, nah silakan dimasukkan ke dalam Blogspot. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah semua otomatis sudah masuk ke menu dari template yang baru? Nah, untuk menu nanti kita harus buat dulu dan harus kita pasang. Ya, jadi tidak otomatis ya Bapak Ibu. Yang otomatis berubah tampilan template-nya. Nah, untuk isi konten itu tidak akan terhapus kalau kita ganti template. Masih ada. Nah, kemudian dari tampilan ini, misalkan Bapak Ibu pengen menambah widget atau menambah fitur-fitur lain dari Blogspot, baik di bagian sebelah kanan atau di bagian bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengaturnya di bagian layout. Nah, secara otomatis layout ini menyesuaikan dengan template yang dipakai. Kalau Bapak Ibu pengen menambahkan sebuah widget, nanti ini tinggal diklik Add Gadget.
Masih error ternyata. Nah, kalau koneksinya bagus, ini akan keluar beberapa tampilan gadget-gadget yang bisa ditambahkan. Kemudian kalau yang sudah ada pengen diedit, ini tinggal diklik edit. Ya, ini koneksi di tempat saya tidak begitu bagus. Nah, untuk yang bawah dan sebagainya itu sama. Nah, ini beberapa sudah ada yang mengirim alamat blognya. Coba saya buka dulu. Nah, Bu Riri alamat blognya belum tepat ini, Bu Riri. Ada yang salah ketik. Biar blog kita langsung muncul di pencarian Google, Pak. Tapi dengan cara yang mudah, praktis, nggak pakai HTML, pusing, Pak. Ya, cara yang praktis, Bapak Ibu harus punya Google My Business dulu. Nah, ini sudah ada yang bisa, IPS Online Nemesis News. Nah, ini bagus. Nah, nanti tugas Bapak Ibu ini mengganti gambar yang tampil di sini. Sama menambahkan menu yang di atas ini. Oke, kembali ke tadi, kalau pengen cepat terindeks di Google, langkah-langkahnya pertama, di bagian menu setting, di sini pastikan dulu untuk judul dengan alamat blog itu mirip. Yang pertama itu, judul dengan alamat blog mirip. Yang kedua, deskripsi di sini diisi dulu Bapak Ibu. Nah, ini blognya tentang apa? Nah, pastikan ini mengandung unsur kata kunci. Nah, kata kunci blog dari Bapak Ibu apa dimasukkan di sini. Nah, kemudian diklik save. Nah, setelah itu, selain ini, di bagian user setting, user profilnya silakan diedit. Pastikan display nama yang di sini sama dengan nama blog Bapak Ibu. Nah, kunci dasarnya cuma itu. Nah, dasar-dasar agar mudah. Kemudian Bapak Ibu harus punya yang namanya Google My Business. Seperti punya saya tadi ya. Nah, kalau ada Google My Business, nanti profil blog kita akan ditayangkan di sini Bapak Ibu. Di sebelah kanan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan review dan rating untuk menaikkan posisi blogspotnya. Nah, jadi tidak harus website murni yang belakangnya .com. Nah, pakai blog pun bisa menguasai halaman 1 dari mesin pencari Google. Seperti itu tipsnya jika tidak pakai bahasa HTML. Ya, gitu ya, Bu Meilinia. Bisa dipraktekkan. Ini beberapa saya buka dulu, sudah banyak yang mengirimkan hasil karyanya.
Nah, ini sudah bagus. Tinggal ditambah lagi artikelnya. Kemudian, nah ini masih kosong. Belum ada bahan ajarnya, nanti bisa ditambahkan. Nah, sekarang kita lanjut ke template tadi. Template tadi masih banyak ya yang harus diulas. Sambil kalau ada yang bertanya lewat chat, kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Nah, di bagian template ini kita klik edit HTML lagi. Nah, misal Bapak Ibu ingin menambahkan menu ya, kita coba menu dulu. Nah, menu ini bervariasi tergantung template yang kita pakai. Nah, cara cepatnya di sini kan ada tulisan home. Kalau kita ingin menambah menu, berarti kita harus cari tulisan home yang ada di bagian template ini. Nah, caranya gimana? Nah, template-nya dibuka dulu. Kemudian dari template ini kita tekan Ctrl F. Nah, sehingga kolom pencarian keluar di sini. Kita ketik home. Home yang menyatakan itu adalah menu home yang atas tadi. Nah, sudah ketemu di sini ternyata. Nah, Bapak Ibu kalau mau menambah menu, ini tinggal di copy. Ini di copy saja. Ditaruh di bawahnya. Ya, sebentar. Ngopinya sampai penutup div. Ya, ini namanya tag, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen belajar bahasa HTML, ada tag pembuka, pasti ada tag penutupnya. Nah, di copy, kemudian di paste di bawahnya. Nah, ini tinggal kita ganti. Kita save. Kemudian dari sini kita cek. Nah, kalau belum keluar, di sini berarti ada yang belum tepat. Atau Bapak Ibu bisa juga cari template yang sudah ada menu drop-down-nya. Sudah ada menu-menu di atasnya, nanti tinggal diedit. Seperti itu. Nah, contoh misalkan kesulitan pakai template yang ini. Kesulitan ngedit dan sebagainya. Bapak Ibu bisa ganti template yang lain lagi. Seperti itu. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bisa menghubungi WA. Nah, untuk WA itu bisa kita buat sendiri. Contoh ya, misalkan ini. Saya jawab dulu pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Heni ya. Nah, biar bisa
terkadang juga blog orang lain bisa menghubungi via WA. Nah, di sini kita buat dulu misalkan ini, saya punya artikel ini. Kemudian kita cari gambar WhatsApp-nya. WhatsApp logo. Ya, pilih salah satu. Kemudian ini kita download saja. Simpan gambar. Kemudian kita edit namanya misalkan menjadi logo strip WhatsApp. Oke. Jika sudah, misalkan ini artikel ya, artikel kita. Sebenarnya saya sering share screen. Oh iya, iya, iya. Sebentar. Ya, lupa share screen, sebentar. Nah, saya ulangi lagi, tadi kita download dulu ya, download ini logonya, ini kita klik kanan, simpan gambar dengan nama. Kalau sudah, kita kembali ke blog, pilih satu artikel yang mau dikasih tombol, kalau diklik nanti terhubung ke WhatsApp kita. Nah, di sini kita tambahkan sebuah gambar pakai menu insert gambar. Kemudian di sini kita pilih choice a file, kita cari hasil download kita tadi. Kemudian ini tinggal diklik open. Nah, kita klik, kemudian add selected. Kalau ukurannya terlalu besar, kita pilih yang klik small. Nanti bisa download gambar yang ukurannya lebih kecil lagi kalau masih terlalu besar. Kemudian dari gambar ini kita buat yang namanya link. Ini kita klik dulu, kita klik link. Di bagian web address, kita masukkan nomor WhatsApp kita dalam format link. Caranya tinggal diketik https://wa.me/ diikuti nomor dengan nomor HP kita pakai 62 62 85 74 98 506. Nah, misalkan ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah menjadi sebuah link. Kita publish dulu. Kemudian dari sini kita refresh. Nah, ini ya, tadi yang baru ya. Kita klik. Kalau ini kita klik gambar WhatsApp ini. Nah, akan terhubung ke aplikasi WA. Tinggal diklik kirim pesan. Kalau dari HP langsung terhubung ke WhatsApp kita. Nah, seperti itu cara buat untuk link WhatsApp-nya. Ya. Ini harus belajar HTML, Bapak Ibu. Kalau kita pengen pakai tampilan yang elegan, yang lebih profesional. Kalau mau downloadan, ya nanti saya kasih template saya yang sudah jadi, nanti tinggal Bapak Ibu edit di bagian linknya saja. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain mungkin? Apalagi yang link WA diulang lagi. Oke.
Oke, link WA diulang lagi. Pertama cari logo WhatsApp-nya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu buka tab baru, ini saya close saja ya. Ini saya close dulu biar tahu nanti. Nah, buka tab baru, di sini ditulis saja logo WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih gambar saja, biar semua yang tampil adalah gambar logo. Nah, tinggal pilih salah satu, Bapak Ibu pilih yang mana, bebas. Misalnya pakai ini. Kemudian dari gambar ini Bapak Ibu tinggal klik kanan. Kemudian dicari simpan gambar dengan nama. Kalau bahasa Inggris, save image as. Nah, pastikan ininya format dari gambarnya itu PNG atau JPEG. Kalau webpack seperti ini nanti tidak bisa dipasang. Nah, ganti. Kalau formatnya bukan JPG atau PNG, kita ganti. Ganti dulu. Nah, ini PNG ya. Nah, biar nanti mudah ditemukan, kita rename. Kemudian klik save. Nah, kalau sudah, kita kembali ke blog. Di blog ini kita pilih salah satu artikel. Kalau Bapak Ibu sudah punya artikel ya. Nah, misalkan nanti kalau ada peserta didik yang belum paham atau pengen konsultasi, bisa langsung klik tombol WhatsApp yang ada di artikel tersebut. Misalkan ini tadi saya edit lagi. Nah, misal kita kasih keterangan seperti ini ya. Jika belum jelas, nanti silahkan menghubungi link WhatsApp. Nah, setelah kita buat keterangan seperti ini, kita masukkan gambar WhatsApp-nya dulu lewat menu Insert Picture di sini. Insert Image yang gambarnya ini ya, gambarnya biru di tengah itu. Nah, di sini gambar kita upload dulu. Choice file. Nah, kita cari gambar WA tadi. Klik open. Ditunggu sampai proses upload-nya selesai. Nah, kalau sudah, ini tinggal diklik. Kemudian klik Add Selected. Nah, kalau gambarnya kok di atas, bukan di bawah, nah ini bisa di-cut. Nah, ini bisa di-cut, ditaruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah pastikan linknya ini tidak terklik ya Bapak Ibu. Kalau gambar diklik, sebelum kita buat linknya, pastikan ini tidak aktif. Kalau ini sudah aktif seperti ini, nah nanti sudah ada link di dalamnya. Jadi pastikan ini tidak aktif dulu waktu diklik. Nah, untuk merubah ukuran gambarnya, di sini sudah ada small untuk lebih kecil. Kemudian, nah ini bisa di rata tengah, nah seperti ini. Tapi kelemahannya artikel di atasnya ikut terformat. Nah, kalau sudah, di sini kita klik gambarnya, baru kita klik link.
Nah, di bagian web address ini baru kita masukkan nomor WA yang kita miliki dalam bentuk link. Dimasukkan saja https //wa.me kemudian / lagi diikuti dengan nomor HP kita. Nah, pastikan ini dicentang, jadi nanti kalau tombol WhatsApp-nya itu diklik, media ajar kita tidak tertutup. Jadi dia otomatis membuka halaman baru. Nah, ini diklik OK kalau sudah. Itu hilang. Ya, saya ulangi lagi. https wa.me/ Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi alamat WA-nya dimasukkan di sini. Silakan dicoba yang sudah berhasil, di-share coba. Ya, sambil menjawab pertanyaan yang lain. Ya, untuk Facebook sama Twitter sama. Kalau mau memasukkan link dari Facebook, kita masuk dulu ke Facebook kita. Oh, sebentar, ini ternyata diproteksi. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke profil untuk mengambil alamat link dari Facebook atau Twitter-nya, kemudian nanti ini di-copy, dimasukkan ke Blogspot. Sambil kalau ada pertanyaan lagi, sambil nunggu ini terhubung ke halaman Facebook sama ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Mungkin dari Pak Goni, Pak peserta resen. Ya. Pak Goni, silakan. Sambil nunggu terhubung ke Facebook sama Twitter, nih. Monggo Pak Goni, ada pertanyaan tidak?
Ya, ini ada yang sudah share hasil dari siapa ini tadi? Ardiansah, Pak Ardiansah. Ini tidak usah dikasih batasan usia, Pak. Karena bukan apa ya, istilahnya kan konten pembelajaran. Bukan konten yang plus-plus. Nah, di sini ya, ini WhatsApp-nya coba saya klik. Ya, sudah bisa. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu yang sudah berhasil. Kalau mau masang WhatsApp sama Twitter sama. Nah, ini sebenarnya di template-nya sudah ada, tapi kalau Bapak Ibu kesulitan ngedit ini, ngedit menu Facebook sama Twitter yang di sini bisa buat sendiri dengan cara seperti ini tadi. Kalau pakai Facebook sama Twitter, caranya sama. Bapak Ibu cari dulu logo dari Facebook sama Twitter, kemudian dipasang seperti ini, kasih link. Nah, nanti untuk melihat alamat linknya, Bapak Ibu tinggal masuk ke profil. Nah, profil nanti tinggal link yang tampil di atas ini di copy Bapak Ibu. Profil Facebook, profil Twitter, nanti kan ada tulisannya facebook.com/id Bapak Ibu. Nah, itu tinggal di copy, dimasukkan ke sini. Yang Twitter sama. Mungkin ada lagi yang mau share hasil. Ya, kalau tidak ada PNG, Bapak Ibu bisa pakai yang JPG. Untuk logo ya, ini ada pertanyaan, ambil logo WA, kok tidak ada yang muncul PNG. Nah, kalau tidak dapat versi PNG, Bapak Ibu bisa pakai yang JPG. Kalau pengen dapat hasil PNG, pencariannya itu bisa diedit. Kata kuncinya, kata kunci pencariannya, saya kasih contoh. Nah, di sini misalkan mencari logo ya, logo Nah, cara mencari gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus menyertakan ekstensi filenya. Kalau pengen cari yang PNG, nulis di web browsernya seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, kemudian tadi untuk WhatsApp, alamatnya seperti ini. Nah, kalau untuk alamat dari Twitter maupun Facebook, nah di sini tinggal diikuti username Bapak Ibu masing-masing yang terdaftar di Google atau di Twitter. Nah, ini linknya Bapak Ibu, link yang bisa membantu kalau nanti misalkan ada pertanyaan di blog,
terlalu lama direspon atau kita tidak tahu ada yang bertanya di blog tersebut, bisa diarahkan ke nomor WhatsApp atau ke media sosial kita. Seperti itu. Link WA sudah ya? Atau masih perlu dipraktekkan lagi? Ya, ada Bu Riri, coba cek lagi Bu Riri. Ya, ini Bu Riri sudah punya beberapa bahan ajar. Bagus. Kemudian coba ini saya klik. Klik. Nah, ini sudah terhubung ke nomor WhatsApp-nya Bu Riri. Nah, tinggal nanti saya klik kirim pesan. Nah, nanti akan terhubung langsung. Nah, ini harus saya scan dulu kalau pakai web. Nah, kalau pakai HP, otomatis akan terhubung ke aplikasi WhatsApp. Seperti itu. Ya, untuk Facebook sama Twitter ini mau saya praktekkan, tapi masih terkendala diblokir jaringan Facebook sama Twitternya. Nunggu sebentar, nggih. Ya, sambil kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Kan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, sebentar Bapak Ibu, ini saya buka dulu jaringan Facebook sama Twitternya biar nanti bisa praktek. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Sambil nunggu setting selesai. Windows. Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Riri Putri. Untuk tata letak tadi masih kurang paham, Pak. Bisa dijelaskan kembali? Sebentar. Kok merasa disimpan? Sambil menunggu Bu Siti Hajar, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Siti Hajar, jadi bertanya tidak?
Ya, ini sudah terhubung. Nah, ya, kita coba mengambil alamat link dari Instagram, Facebook, sama Twitter. Kita coba dulu facebook.com. Pastikan Bapak Ibu sudah login. Nah, di sini untuk mendapatkan ID dari user Facebook, kita masuk ke profil dulu. Nah, di profil ini yang kita copy ini. Nah, kita salin dulu, kemudian baru masuk ke blog tadi. Nah, cari salah satu artikelnya yang mau dikasih ID dari Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, di sini sama caranya, misalkan pengen pakai logo, tinggal cari logonya dulu. Kalau cuma pakai teks juga bisa, tinggal diketik. Nah, di sini tinggal di blok, pilih link. Nah, ini tinggal dipaste di sini. Nah, klik OK. Nah, jadi ada banyak cara, bisa pakai gambar, bisa juga pakai teks. Nah, di sini tinggal kita buat yang WhatsApp tadi. Nah, kemudian kalau mau menambah satu lagi, misalkan Twitter atau Instagram, nah, formatnya bebas, mau dibuat menurun atau mendatar juga boleh. Nah, mendatar seperti ini juga boleh. Dipisah dengan berapa jarak. Nah, kemudian kita buka Twitter. Sama, pastikan masuk dulu ya, masuk dulu. Skip aja, saya belum mendaftar Twitter ternyata. Instagram. Nah, Instagramnya sama, klik profilnya dulu. Nah, ini baru kita copy. Nah,
seperti ini tinggal kita publish. Nah, kita coba di sini misalkan klik Facebook, kemudian klik Instagram. Nah, akan langsung mengarah ke media sosial kita seperti itu. Nah, itu tadi untuk beberapa cara menambahkan WhatsApp atau media sosial ke dalam artikel. Nah, kemudian untuk layout ya, layout tata letak tadi, diklik di layout. Nah, di sini sudah ada beberapa tampilan layoutnya. Kalau di tempat saya sesuai template, di sini ada navbar, kemudian ada header, kemudian ada cross column, kemudian ada sidebar, ada footer. Nah, di sini ada five icon. Five icon ini kalau kita ganti, nanti bisa icon yang di sini yang biasanya simbol blogger, bisa kita edit pakai logo kita sendiri. Nah, kemudian ukuran gambarnya 100 kilobyte. Kemudian navbar, coba diedit. Nah, kalau seperti ini, permasalahan jaringan internetnya Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu bisa diklik kemudian keluar konfigurasi, nah itu bisa di setting. Nah, kalau ada add gadget, berarti di bagian-bagian sini bisa ditambahkan beberapa fasilitas baru. Nah, sama ya, lagi-lagi terkendala di jaringan di tempat saya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa fitur dari Blogspot-nya melalui add gadget. Atau bisa juga melakukan editing terhadap gadget-gadget yang sudah ada. Nah, seperti itu untuk tata letak. Nah, tata letak ini nanti kalau di tampilan Blogspot, contohnya punya Pak Nobida ini. Nah, tata letaknya itu seperti ini. Kita bisa menampilkan artikel yang paling populer. Atau berdasarkan kategori artikel. Atau berdasarkan tags. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari tata letak. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Ya, tadi ada yang request minta template punya saya ya. Ini saya kasih template-nya, saya download dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya sambil saya download template dari saya. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Beni. Navbar itu untuk apa fungsinya? Navbar itu untuk menampung menu-menu. Contohnya seperti punya Pak Nobida ini. Sebentar saya share screen sekalian. Nah, navbarnya di sini. Home, fitur,
detail, tipografi, shortcut. Nah, ini bisa dimodifikasi. Ini fungsi dari navbar. Kalau favicon itu yang di pojok-pojok sini, Bu. Nah, ini kalau Instagram, logonya Instagram. Kalau Facebook, logonya Facebook. Kemudian B template, logonya huruf B sama T. Google, huruf G. Nah, ini favicon. Ibu kalau punya logo sendiri bisa di-upload. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Masih 15 menit. Barangkali ada yang belum jelas terkait penggantian template dan sebagainya. Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin pada pusing karena pembahasannya banyak terkait dengan bahasa pemrograman. Nah, ini saya share template yang saya pakai tadi, yang saya pakai untuk blog saya sendiri. Silakan Bapak Ibu download nanti. Ya, sudah saya upload di kolom chat Bapak Ibu. Silakan itu nanti bisa dikembangkan sendiri, bisa dimodifikasi lagi. Nah, kemudian selanjutnya saya jelaskan sedikit bagaimana cara mendaftar Google AdSense. Nah, kalau kita pakai Blogspot itu sebenarnya banyak kelebihannya. Terutama kita bisa mendapatkan passive income dari iklan. Nah, contohnya ini. Nah, ini saya sudah dapat iklan dari Google AdSense. Nah, contohnya saya tampilkan di bagian sini. Kemudian ada di bawah sini. Kemudian di setiap menu juga ada. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mendaftarkan Google AdSense agar dapat memasukkan sedikit-sedikit dari iklan, itu caranya Bapak Ibu tinggal klik saja menu earrings yang ada di sini. Atau kalau pakai bahasa Indonesia namanya penghasilan. Nah, ini yang sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses pendaftaran. Nah, tinggal dipilih dulu blog mana yang mau didaftarkan.
Kemudian ini di menu earrings ini. Nah, untuk versi terbaru yang mendaftar baru seperti ini, nah ini belum memenuhi syarat, sudah ada keterangannya langsung. Nah, Bapak Ibu harus cari template yang di dalam template tersebut bisa memuat iklan dari Google AdSense. Nah, Bapak Ibu juga bisa mempelajari bagaimana agar terverifikasi lewat menu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau bahasa Inggris nanti bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung sync up saja. Nah, sync up for AdSense. Nah, nanti akan ditinjau beberapa kali. Kalau blognya sudah memenuhi syarat, nah seperti ini, masukkan alamat blognya, kemudian alamat emailnya. Setelah itu diklik ini, nah, baru simpan dan lanjutkan. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu akan dapat email dari Google yang menyatakan bahwa websitenya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Google AdSense. Seperti itu. Nah, dipraktekkan sekarang juga tidak apa-apa. Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Eva. Di blog saya nggak ada menu airing, Pak. Ya, kalau yang belum muncul menunya itu, dirubah ke bahasa Inggris dulu. Karena kalau yang langsung bahasa Indonesia tidak ada. Caranya di menu setting, kemudian dicari language and formatting, atau bahasa dan peformatan. Nah, language di sini atau bahasa ini silakan diganti bahasa Inggris. Kalau sudah muncul dikembalikan ke bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nah, contoh ini saya ganti bahasa Indonesia. Nah, seperti ini tidak masalah. Yang penting untuk mengaktifkan menu ini yang ada simbol dolar, yang ada simbol dolarnya itu harus berbahasa Inggris. Nah, ini ya. Nah, ini kalau menu earrings-nya belum keluar, ini harus diganti yang bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah keluar, dikembalikan ke bahasa Indonesia tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini nanti tinggal diklik. Nah, kalau ini jelas ya, belum memenuhi syarat. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu syaratnya seperti apa, ini tinggal diklik Go to Qualify for AdSense. Nah, ini tinggal dipelajari. Kemudian kalau mau langsung daftar, bisa dari sini. Nah, ini tinggal dimasukkan alamat blog yang dipakai apa. Untuk melihat alamat blognya, misalkan lupa, Bapak Ibu dari sini bisa klik View Blog. Nah, misalkan ini yang mau dipakai. Nah, ini tinggal di-copy. Dipaste di sini. Nah, kemudian alamat emailnya dimasukkan. Nah, kemudian infonya ini diklik ya, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, di sini tinggal milih. Nah, kalau Bapak Ibu punya website sendiri, bukan Blogspot, juga sama. Langkah-langkahnya sama. Ini tinggal diklik continue in blogspot.com. Nah, sudah. Nanti kalau ini sudah memenuhi syarat, nah otomatis Google akan mengirim hasilnya atau pernyataannya kalau sudah mendapatkan AdSense. Seperti itu. Nah.
Seperti itu Bapak Ibu. Masukkan video pembelajaran PowerPoint ke blog bagaimana ya. Oke. Sudah diubah bahasa Inggris, disimpan, tapi tetap bahasa Indonesia tampilannya, Pak. Ya. Coba di-logout dulu, Bu. Yang sudah mengubah bahasa ini, coba di-logout dulu. Ya, ini saya ulangi sekali lagi untuk PowerPoint ya. PowerPoint, kalau mau ditampilkan ke dalam Blogspot, itu bentuknya link. Jadi nanti peserta didiknya download. Agar bukan link, di sini PowerPoint kita rubah dulu menjadi sebuah video. Nah, contoh misalkan saya buka file PowerPoint dulu. Nah, contoh ini ya, ini mau saya share. Nah, ini PowerPoint-nya mau saya share ke Blogspot dalam bentuk video. Nah, di sini Bapak Ibu harus pakai PowerPoint minimal versi 2010 atau 2003 bisa. Nah, di sini kita pilih file, kemudian di sini kita pilih export. Kemudian di menu export ini kita pilih create a video. Nah, di sini kita pilih kualitas videonya. Kalau yang pengen cepat proses rendernya atau convert dari PPT ke PowerPoint, Bapak Ibu bisa pilih yang low quality. Nah, kemudian kalau sudah diklik create video. Nah, disimpan, tentukan lokasi simpannya biar nanti mudah ditemukan. Klik save. Nah, ini ditunggu dulu sampai indikator create video sampai penuh. Ini ditunggu dulu sampai penuh. Nah, kalau sudah, kita cek hasilnya di tempat penyimpanan tadi. Nah, ini formatnya sudah berubah menjadi MP4. Nah, kalau sudah berupa video, PowerPoint nanti akan berjalan dengan sendirinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, PowerPoint ini akan bergerak sendiri. Jadi tidak perlu lagi digerakkan pakai mouse dan sebagainya. Nah, kemudian cara memasukkannya ada dua cara. Bisa dimasukkan lewat YouTube, bisa langsung diupload ke Blogspot. Nah, Bapak Ibu tinggal buka kembali Blogspot-nya. Kemudian letakkan di mana PowerPoint tersebut akan ditampilkan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa pilih menu insert video. Nah, kalau pengen langsung diupload, tinggal diklik sini. Choice video to upload, kemudian cari file PowerPoint-nya tadi, yang sudah di-convert jadi video,
kemudian diklik open. Nah, seperti ini. Kalau dari YouTube gimana? Nah, kalau dari YouTube kita copy alamat linknya. Contoh, misalkan kita buka YouTube dulu. Nah, kita cari misalkan media pembelajaran. Nah, contohnya ini. Nah, untuk media pembelajaran kita bisa buat sendiri, bisa juga ngambil dari tempat orang lain. Yang penting izin dulu ya kalau mau ngambil. Nah, ini tinggal kita klik share, kemudian kita copy alamat YouTube-nya ini. Nah, kalau sudah, kembali lagi ke Blogspot. Nah, dengan cara yang sama, klik insert video, kemudian ya, ini proses pertama belum selesai. Ini saya skip saja, nggih. Nah, insert video, kemudian dari sini kita pilih from YouTube. Kita paste di sini alamat videonya, kemudian kita klik tombol yang di sini pencarian. Ini kita pilih, kemudian klik select. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita klik update. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tinggal di play aja. Nah, kalau mau lihat hasilnya kan tinggal di play. Bawahnya sama, ini kalau mau dilihat tinggal di play. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini juga bisa dilebarkan menjadi full screen kalau terlalu kecil. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, tinggal 5 menit lagi ya ini. Bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Senyum-senyum, ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang datar, ada yang ekspresinya serius banget. Syaratnya seperti apa Pak? Apa bisa dilihat dari jumlah pengunjung ya? Minimal blognya berusia 6 bulan Bapak Ibu. Kemudian jumlah artikelnya. Nah, jumlah artikelnya yang penting. Itu usia blog sama jumlah artikel. Nah, kalau jumlah artikel, peraturan yang saya ikuti dulu minimal ada 100. Yang penghasilan sudah muncul, tolong diulangi Pak penghasilan. Oke. Nah, kalau dari segi pengunjung tidak Bapak Ibu, yang penting isi kontennya. Seperti itu. Digabung dengan dokumen video bisa tidak Pak? Ya. Untuk dokumennya nanti berupa link, Ibu. Ya, nanti saya coba lagi ya. Ini untuk menjawab ini ya terakhir ya. Terakhir ini saya praktekkan lagi. Ya, tadi kan ini sudah keluar. Nah, Bapak Ibu tinggal klik menunya ini yang earnings ini, kemudian klik how to qualify for AdSense. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih sign up for AdSense-nya. Nah, kalau sudah, alamat blog Bapak Ibu masukkan di URL situs Anda. Ini alamat blognya. Kemudian alamat emailnya dimasukkan sini. Pastikan pakai Gmail untuk alamat emailnya. Kemudian dari sini pilih pilihan yang ya. Dapatkan info AdSense-nya. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Sudah mudah seperti itu saja Bapak Ibu. Nanti tinggal dicek kalau ada iklan atau notifikasi dari Google.
misalkan ditolak, nah Bapak Ibu bisa daftar ulang lagi sampai nanti statusnya disetujui seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi yang tanya misalkan digabung dengan dokumen, mana tadi? Nah, misalkan digabung dengan dokumen. Nah, dokumennya berupa link untuk di-download. Misalkan rangkuman materi. Nah, di sini Bapak Ibu beri keterangan dulu, kemudian bawahnya buat satu kalimat untuk menjelaskan kalau ini adalah filenya. Kalau sudah, dokumen yang mau di-upload ke dalam blog, kita masukkan ke Google Drive dulu. Kemarin sudah belajar Google Drive ya Bapak Ibu ya di level 1. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa klik new, kemudian pilih file upload. Nah, cari dokumen yang mau diupload Bapak Ibu. Dokumennya yang mana? Contoh misalkan saya pakai file PPT saja, ini saya upload. Nah, ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau sudah, kita klik gambar folder ini untuk menunjukkan lokasi filenya. Nah, di sini. Kemudian file ini kita ambil link. Klik kanan, kemudian pilih Get Shareable Link. Ini kita klik Sharing Setting. Nah, di sini di bagian Get Link ini tinggal kita copy. Atau kita edit dulu, misalkan hanya beberapa yang bisa melihat, atau bisa memberikan komentar, atau bisa mengedit. Nah, di sini tinggal kita pilih. Kalau hanya bisa melihat, kita pilih yang view. Kemudian ini kita copy, kembali ke blog tadi. Nah, ini tinggal kita rubah menjadi sebuah link. Di blog, kemudian klik link, kita paste di sini. Klik OK. Ya. Kemudian update. Tinggal kita lihat hasilnya. Nah, linknya ini yang berwarna biru. Kalau diklik, nah dia akan membuka Google Drive tempat kita. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, template saya kirim dalam bentuk file, Bu, yang ada tulisannya contoh template XML itu. Ya, ini ada yang store pekerjaan lagi, saya lihat dulu. Ya. Nah, ini sudah bagus, Pak. Nah, ini sudah ada video materinya juga. Ya. Nah, sudah lengkap ini.
Nah, latihan soal juga sudah ada, ya, sudah bagus. Tinggal dikembangkan, Pak. Begitu Bapak Ibu, cukup ya. Ini sudah jam 12. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Arif untuk materinya. Bapak Ibu, materi hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya besok hari Selasa jam 10 dengan materi membuat animasi dari PowerPoint. Demikian rangkaian kegiatan workshop pembelajaran digital hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Selamat menjalankan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.